Oke, sebelum kita mengulas materi kita pada hari ini, yaitu tentang induk-induk akhlak terpuji. Sebelumnya saya pengen tanya kepada kalian yang sudah kita pelajari sebelumnya, akhlak terpuji itu apa? Siapa yang tahu? Oh ya, silakan. Akhlak terpuji adalah akhlak yang sesuai dengan norma atau aturan yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Ya, bagus. Ada pendapat lain? Silakan. Berbakti pada orang tua. Oh, itu contohnya. Nanti. Oke. Akhlak terpuji adalah akhlak yang sesuai dengan norma dan aturan dan tidak menyimpang kepada Al-Quran dan hadis. Oke, untuk contoh-contohnya siapa yang tahu? Tunjuk tangan. Oke. Coba. Jujur, boleh. Menjalankan perintah agama. Menjalankan perintah agama. Berbakti pada orang tua. Berbakti kepada orang tua. Menolong sesama manusia. Menolong sesama manusia. Minjam duit teman. Oh, boleh, masih ada peminjam menolong ya. Oke. Sopan santun. Ada yang lain? Ya, itu semua adalah akhlak terpuji. Akhlak terpuji itu adalah sesuatu yang berguna dan bermanfaat baik bagi diri kita sendiri maupun orang lain. Oke. Karena tadi sudah pembahasan tentang akhlak terpuji, semuanya itu tergabung kepada induk-induk akhlak terpuji. Akhlak terpuji, contohnya tadi sudah disebutkan sabar, tawadu, ikhlas, suka menolong, adil, dan lain-lain. Tadi sudah disebutkan semua sama anak-anak semua. Sedangkan lawan dari akhlak terpuji yaitu akhlak tercela. Akhlak tercela itu hasad, ghibah, riya, sombong, dan lain-lain. Itu akhlak terpuji. Akhlak tercela ya, tercela. Bentar. Induk akhlak terpuji yaitu terbagi kepada 4. Yang pertama yaitu hikmah. Hikmah itu adalah bijaksana, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Yang kedua yaitu ifah. Ifah itu menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak baik, menjaga kesucian baik fisik, mental, dan juga jiwa kita. Yang ketiga yaitu sa'ajalah. Sa'ajalah itu berarti berani, lawan katanya adalah pengecut. Suatu sikap mental seseorang dapat menguasai jiwanya dan berbuat dengan semestinya sesuai dengan ketentuan agama dan undang-undang yang berlaku. Jadi sa'ajal itu adalah sikap berani. Landasannya adalah kita berani itu karena Allah dan kita takut juga karena Allah. Itu dikatakan sikap sa'ajah. Yang terakhir yaitu adalah itu yaitu adil, tidak berat sebelah dan tidak memihak. Nah, itu yang disebut dengan adil. Hikmah berarti kebijaksanaan, pendapat atau pikiran, pengetahuan, filsafat, kenabian, dan Al-Quran. Menurut pakar ilmu Toha, Yahya Umar, hikmah adalah bijaksana, artinya meletakkan pada tempatnya dan kitalah yang harus berpikir, berusaha menyusun, mengatur cara-cara dengan menyesuaikan pada zaman dan keadaan pada saat ini, asal tidak bertentangan dengan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hikmah. Untuk saat IPA dalam kehidupan memelihara kehormatan. Memelihara kehormatan baik diri pribadi, orang tua, dan sebagainya. IPA hendaknya dilakukan setiap waktu dengan cara memelihara kalbu. Kalbu itu adalah hati, untuk tidak membuat rencana atau angan-angan yang buruk. Kesucian panca indera, jadi
Panca indera kita apa saja? Mata, kuping, telinga, itu panca indera. Ya, kita harus sucikan semuanya itu, jasad dan kesucian dari makan yang haram dan kesucian secara lisan atau cara bicara kita. Nah, untuk saja, adapun sumber keberanian itu timbul dari kehidupan yang dimiliki seseorang. Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia berani karena kebenaran, tapi rasa takut itu hanya takut kepada Allah. Lebih mencintai akhirat daripada dunia. Jadi dia lebih mementingkan akhiratnya daripada dunianya. Karena segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini hanya sifatnya sementara, yang kekal itu hanya di akhirat. Yang ketiga, tidak ragu-ragu, tentunya dengan pertimbangan yang matang. Jadi segala sesuatu tidak ragu-ragu, dengan segala sesuatu dengan pertimbangan yang matang. Yang terakhir, tawakal dan yakin pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang terakhir yaitu adalah itu artinya adil. Adil kepada Allah sebagai makhluknya, sebagai hambanya kita itu harus adil. Adil karena kita sebagai hamba menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai hamba ya kita harus segala perintahnya kita harus laksanakan sebagai hamba. Karena yang dituhankan yaitu Allah. Allah yang menciptakan, kita sebagai hambanya harus patuh dan taat apa yang diperintahkan melalui Al-Quran dan hadis. Adil terhadap diri sendiri, menempatkan sesuatu pada yang baik dan benar. Nah, kita juga harus adil kepada diri kita sendiri. Kapan kita waktunya makan, kapan kita waktunya bermain, kapan kita waktunya tidur, itu kita harus adil kepada diri sendiri. Kalau kita tidak adil kepada diri sendiri, bagaimana adil kepada yang lainnya? Yang ketiga, adil kepada sesama manusia terhadap orang lain. Nah, ini kita juga harus bersikap adil sesama orang lain, karena orang lain juga mempunyai hak-haknya pribadi masing-masing. Kita tidak boleh mementingkan diri kita sendiri. Kalau itu merugikan orang lain, berarti termasuk tidak adil kepada orang lain. Yang ketiga, yang terakhir yaitu adil kepada makhluk lainnya. Makhluk sesama ciptaan Allah kita harus adil, karena semuanya adalah nanti di akhirat nanti kita akan dituntut, baik itu makhluk lainnya, sesama manusia, diri kita sendiri, begitu juga dengan hambanya kepada Allah. Itu kita harus bersikap adil. Oke, itu materi kita hari ini. Nanti kita akan adakan tanya jawab. Mungkin nanti kalau apa yang kurang jelas kita akan adakan tanya jawab. Ya. Hari ini kita lanjutkan minggu depan, dan saya berharap semua pelajaran kita ini diulas kembali di rumah bagaimana untuk bahan berikutnya, karena pelajaran berikutnya akan kita menyambung kembali pelajaran-pelajaran yang sudah kita pelajari. Jadi cukup sekian dari pelajaran kita hari ini. Bapak Ahli, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.